Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan buku dari Bishop Dag Heward dengan judul buku Bahaya Rohani. Dalam bab 6 dan 7-nya dikatakan tentang wanita asing dan tanda-tanda seorang itu adalah wanita asing gitu. Dan perlu dipahami kalau ini bukan hanya terjadi pada wanita saja, melainkan juga dapat terjadi pada pria-pria. So, kenapa dikatakan wanita asing? Karena di Alkitab memang kejadiannya kepada wanita sehingga dikatakan wanita asing, disebutnya menjadi wanita asing. Tapi dalam buku ini dikatakan bahwa itu can happen in pria gitu, pria-pria asing gitu. Dan dikatakan apa sih orang-orang asing itu? Apa sih wanita atau pria yang asing gitu? Orang-orang asing adalah dikatakan dalam buku ini adalah mereka yang perilakunya itu menabur benih percabulan, perzinahan, yang kotor, yang najis itu ke dalam diri orang lain gitu. Menabur berarti orang itu menabur gimana ya? Menabur itu mereka memberikan sesuatu gitu. Orang-orang asing itu memberikan sesuatu benih, suatu mungkin distraction atau mungkin suatu dorongan untuk melakukan yang namanya hal-hal tersebut, percabulan, perzinahan. Dan tanpa disadari mereka itu adalah orang-orang asing dalam setiap hidup kita gitu. Dan dapat saya katakan gitu, ketika ada 3 tipe orang yang bisa saya katakan, wanita asing atau pria asing, wanita atau pria lugu atau innocent whatever it is, dan yang satu lagi orang yang emang wanita pria yang punya kecerdasan rohani, punya kedewasaan rohani, punya pengertian, dimana itu semua nggak boleh gitu. Wanita asing menabur ketika orang-orang asing itu menabur di orang yang lugu, dan orang lugu itu akan mengalami kerugian. Namun kalau kita menjadi wanita-wanita, pria-pria yang dewasa secara rohani ataupun dapat dikatakan emang kuat gitu dalam pengertiannya atau paham, and itu nggak akan terjadi gitu, karena kita bisa men-shieldnya, kita bisa membentenginnya gitu, kita bisa menjauhi dari setiap orang-orang asing. Dan sayangnya banyak orang yang mungkin terjebak atau mungkin sudah jatuh karena dia ketemu orang-orang asing dan diri dia itu lugu, dan itu sangat disayangkan gitu. So hari ini aku mau sharing gitu teman-teman, untuk yang namanya kita menjadi orang-orang tuh yang benar-benar ikut Tuhan dengan pengertian. Ikut Tuhan bukan cuman sekedar come and go, tapi ambil sesuatu di setiap ibadah-ibadah kita gitu. So aku percaya gitu, ketika kita bukan menjadi orang yang lugu, melainkan orang yang murni dalam Tuhan, kita pasti akan dijauhkan, bukan dijauhkan lah, kita bisa yang namanya mengatasi ketika bertemu dengan orang-orang asing gitu. Dan percabulan itu bisa ditemui di mana aja, even di gereja ataupun dimanapun gitu. So kita harus benar-benar namanya hati-hati, jaga pergaulan, jaga hati, jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu benar-benar harus kita jaga teman-teman. Dan dikatakan dalam buku ini ada jenis wanita atau pria asing gitu. Orang asing yang penuh perhitungan, orang yang gak bermaksud menjadi orang asing, orang asing yang profesional, dan orang asing yang rohani. Apa sih teman-teman? Orang asing yang tidak bermaksud menjadi wanita asing, dia gak ngerti, tapi ternyata dia itu wanita asing. Jadi dia tanpa sadar dia menabur setiap benih-benih itu gitu. Dan yang rohani mungkin dia suka tetap ke gereja atau dia tetap berdoa, tapi dia gak sadar kalau dia punya benih itu gitu. Dan di buku ini dikatakan seks atau percabulan atau perzinahan itu adalah suatu tindakan kedagingan gitu. Dan di Alkitab selalu dikatakan bahwa kita tidak hanya hidup berdasarkan daging saja, melainkan roh Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita. So make sure kita itu benar-benar membangun hidup kita bukan hanya dari daging saja, bukan hanya dari roti atau makanan sehari-hari kita saja, melainkan kita benar-benar bangun hidup kita dengan roh gitu. Karena hidup kita itu nggak hanya daging, melainkan ada roh, ada jiwa, tubuh.
make sure kita itu benar-benar bangun setiap rohani dalam setiap hidup kita. Kita bangun setiap manusia roh kita untuk yang namanya Roh Kudus itu menjadi penasehat ajaib setiap hidup kita. Ketika kita ketemu orang yang salah atau sesuatu yang gak benar, Roh Kudus akan bisa ingetin, jangan lakuin ini segala macam. Karena Roh Kudus adalah penasehat ajaib yang mungkin gak bersuara kencang gitu kayak suara kita, tapi Roh Kudus benar-benar masuk dalam setiap hidup kita dan benar-benar kasih tahu, mungkin dengan suara yang pelan, mungkin dengan suara yang kita bingung itu suara siapa gitu. Dan aku percaya gitu, ketika kita membangun manusia roh kita, pasti kita yang namanya tuh punya yang namanya kepekaan. Ketika kita relationship sama Tuhan, ketika kita saat teduh, ketika kita benar-benar bangun relationship sama Tuhan, aku percaya gitu kalau kita ada sesuatu yang dibangun, kita ada sesuatu yang trust yang dibangun gitu. Ketika hal itu udah dibangun, udah ada trust, aku percaya Tuhan juga percaya sama kita, dan aku percaya Tuhan akan melindungi setiap hidup kita. Dan daging itu bisa bosan, teman-teman. Jadi ketika kita bilang setia sekarang, tapi kita ketika masih hidupnya tentang daging, me and myself, ya one day nggak heran kalau kita akan jatuh di lubang tersebut, karena kita hanya membangun manusia daging kita, kedagingan kita, keinginan kita, desire kita, tapi kita nggak melihat apa yang Tuhan mau, apa yang roh kita mau gitu, Roh Kudus mau dalam setiap hidup kita. So ayo teman-teman, kita benar-benar juga nggak hidup berdasarkan daging, karena daging itu membinasakan setiap hidup kita. Jadi yuk kita sama-sama yang namanya bangun setiap manusia roh kita, agar kita terhindar, agar kita bisa lawan setiap orang, setiap wanita-wanita atau pria-pria asing yang datang gitu ke setiap hidup kita. Dan mungkin kalau gue harus berjaga-jaga sama pria, nggak bisa dikatakan seperti itu juga, karena mungkin aja wanita-wanita di sekitar kamu yang menaburkan benih itu dan kamu jadi memiliki hawa nafsu akan hal itu. Jadi make sure kita benar-benar bersih, benar-benar yang namanya bangun setiap manusia roh kita gitu. Dan dikatakan di sini juga tanda-tanda seorang wanita asing. Bagus sekali dikatakan bahwa penting bagi setiap orang Kristen untuk dilepaskan dari jerat dan perangkap orang asing. Pastor kami, Pastor Berry, minggu ini baru mengatakan bahwa jerat itu adalah sesuatu yang rencana iblis di depan, yang ditaruh dalam hidup kita gitu. Dan mau gak kita minta untuk jerat-jerat itu dilepaskan, jerat-jerat yang dari setan itu, yang udah direncanakan setan itu benar-benar dibebaskan gitu. Dan di poin satunya, tanda-tanda seorang wanita asing memiliki suatu kelompok orang yang sama dengan dirinya. Sekali lagi teman-teman, pergaulan, pertemanan itu sangat amat penting. Ketika kita nggak bisa pilih, ketika kita tidak bisa yang namanya jaga setiap circle kita, sulit untuk kita punya hidup benar gitu. Karena ketika kita punya desire untuk hidup benar, tapi pergaulan kita, pertemanan kita itu emang belum ke arah sana, kita akan berstruggle dengan hal itu terus teman-teman. Karena tarik ulur, dan itu nggak akan kemana-mana, go nowhere. Karena ya di situ-situ aja, karena tarik ulur aja gitu. Dan that's why pergaulan itu sangat penting. Dimana kamu di situ, dimana teman-teman kamu itu seperti apa, kamu akan seperti itu gitu. Ketika orang merokok, ya kamu akan one day cepat atau lambat akan ikutan merokok gitu. So make sure pertemanan kita itu benar, pertemanan kita itu yang dari Tuhan gitu. Bukan berarti kita menjadi orang yang ngebox sendiri, apa sih, di dalam box gitu. No. Bertemanlah dengan siapapun, tapi kita make sure apa yang masuk ke dalam hidup kita, apa yang mentransfer
setiap hidup kita itu benar-benar di lingkungan circle one kamu gitu. Miliki circle terdekat kamu yang terbaik. Dan dikatakan di buku ini juga bahwa seorang wanita asing itu memiliki cara berpakaian yang kelihatannya emang udah membuat orang tuh daya tariknya ke dia gitu, kayak memancing kalau bisa dibilang ya, memancing orang gitu. Dan make sure kita benar-benar jaga hidup kita sih, jaga diri kita, karena we never know orang melihat diri kita seperti apa. Mata orang, kejahatan di pikiran orang, we never know. So make sure kita benar-benar yang namanya jaga atas setiap hidup kita. Dan seorang wanita asing atau pria asing itu licik. Ya, licik. Karena ya licik teman-teman. Pasti mereka punya strategi or something that dia mau untuk orang itu melakukan hal yang sama dengan dia. Karena kembali lagi, orang asing adalah menabur benih-benih tersebut ke orang lain. Jadi orang ya licik menabur yang tidak baik untuk menjadi orang itu tidak baik lagi gitu. Dan aku percaya gitu, ketika kita udah tahu nih kalau kita itu bisa ketemu orang-orang seperti ini, even wanita, even pria, siapapun itu, make sure diri kita benar-benar apa ya, yang bisa kita bangun itu cuman manusia roh kita teman-teman. Karena kalau ketika kita mungkin nggak membangun manusia roh kita, ya kita nggak akan bisa punya shield yang sama gitu. So make sure kita itu jaga setiap hidup kita, jaga pergaulan kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, karena aku percaya itu yang menyelamatkan kita. So itu aja teman-teman yang aku mau sharing di pada hari ini. Thank you semuanya, God bless you.